dari kelompok satu ingin mempresentasikan tentang materi estimasi of odds rasio. Nah, sebelum itu yang terhormat kepada Ibu Anissa selaku pengampu dosen mata kuliah Biostatistika dan rekan-rekan yang mengampu mata kuliah Biostatistika. Perkenalkan, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Akmal Fatur Rahman dengan NIM 1227010002 dan saya sendiri Abdullah Muhammad 1227010001 dan juga rekan saya yaitu Teh Arifah Rahmatina dengan NIM 1217010019. Lanjut kepada bab satu yaitu pendahuluan, di mana, estimasi rasio atau peluang rasio. Estimasi rasio merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam epidemiologi untuk mengukur kekuatan hubungan antara suatu faktor risiko dan kegiatan tertentu. Nah, berbagai penelitian seperti kesehatan, sosial, maupun ekonomi sering dihadapkan pada pertanyaan dalam paparan peningkatan atau penurunan peluang terjadinya suatu peristiwa. Maka, peluang rasio ini memberi jawaban kuanti yang terhadap pertanyaan tersebut dengan membandingkan peluang kejadian pada kelompok yang terpapar dan tidak terpapar. Oleh karena itu, pemahaman dengan cara mengestimasi peluang rasio menjadi sangat penting agar hasil penelitian dapat diinterpretasikan secara tepat dan objektif. Estimasi rasio ini tidak dapat bisa membantu secara menarik kesimpulan ilmiah, tetapi juga berperan dalam mengambil keputusan dan menyusun kebijakan berbasis data. Adapun rumusan masalah pada materi ini yang pertama, bagaimana cara mengestimasi nilai peluang rasio dari data penelitian, khususnya dari tabel kontingensi atau model regresi logistik. Yang kedua, bagaimana cara menginterpretasikan nilai peluang rasio dalam menjelaskan hubungan antara faktor paparan dan kejadian. Yang ketiga, bagaimana menentukan apakah hasil estimasi peluang rasio memiliki makna statistik. Yang keempat, bagaimana peran interval kepercayaan dalam menilai ketepatan estimasi peluang rasio. Nah, lanjut. Adapun tujuan dari materi ini yang pertama memahami konsep dan makna peluang rasio, yang kedua mengetahui cara mengestimasi peluang rasio dari data penelitian, yang ketiga mampu menginterpretasikan nilai peluang rasio dalam konteks hubungan antara paparan dan kejadian, dan yang keempat mengetahui cara penelitian ketepatan dan signifikan estimasi peluang rasio menggunakan interval kepercayaan atau uji statistik. Lanjut, bab 2 oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Abdul. Saya Arifah Rahmatina Faiza. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 mengenai landasan teori dari estimasi odds ratio. Oke, next boleh? Yang pertama ada odds ratio. Odds ratio merupakan ukuran asosiasi yang banyak digunakan dalam penelitian epidemiologi dan statistik kesehatan, khususnya pada studi kasus kontrol. Dan odds ratio ini membandingkan peluang terjadinya suatu kejadian pada kelompok terpapar faktor risiko dengan peluang kejadian pada kelompok yang tidak terpapar. Nah, ada beberapa kondisi. Yang pertama, jika odds rasionya itu lebih dari 1, maka paparan itu dikaitkan dengan peningkatan risiko kejadian. Jika odds rasionya sama dengan 1, maka tidak terdapat hubungan antara paparan dan kejadian. Dan yang ketiga itu ada odds ratio, itu jika odds rasionya kurang dari 1, maka paparan itu bersifat protektif terhadap kejadian. Oke, next. Nah, yang kedua ada distribusi sampling odds ratio. Distribusi sampling dari odds ratio ini menggambarkan variasi nilai odds ratio yang diperoleh dari pengambilan sampel berulang pada populasi yang sama. Nah, distribusi ini umumnya tidak simetris atau miringnya itu ke kanan, terutama ketika ukuran sampelnya itu kecil atau terdapat nilai sel yang kecil pada tabel 2x2. Karena sifatnya itu menceng atau miring, nah odds ratio ini tidak mengikuti distribusi normal secara langsung, sehingga
Pendekatan statistik standar berbasis normal tidak dapat digunakan tanpa penyesuaian. Oke, next lagi. Nah, selanjutnya ada transformasi logaritmik. Transformasi logaritmik adalah proses mengubah nilai odds ratio ke dalam bentuk logaritma natural, yaitu ln OR. Nah, transformasi ini digunakan untuk yang pertama ada mengurangi kecondongan atau skewness distribusi, yang kedua ada menstabilkan ragam, dan yang ketiga ada memenuhi asumsi normalitas pada pembentukan interval kepercayaan. Nah, setelah interval kepercayaannya itu diperoleh pada skala logaritmik, nah hasilnya itu dikembalikan kepada skala asli melalui proses eksponensial atau antilog, sehingga lebih mudah dianalisis secara statistik. Nah, perhitungan ini dapat dilakukan secara lebih akurat dan reliable. Next lagi. Oke. Yang selanjutnya ada interval kepercayaan. Nah, pada interval kepercayaan odds ratio ini memberikan rentang nilai yang diduga memuat nilai odds ratio populasi dengan tingkat kepercayaan tertentu. Umumnya itu ada 95% gitu ya, tingkat kepercayaannya. Nah, interval ini penting untuk menilai ketepatan estimasi dan signifikansi asosiasi antara paparan dan kejadian. Nah, jika interval kepercayaannya itu 95% tidak memuat nilai 1, maka hubungan antara paparan dan kejadian itu dianggap signifikan secara statistik. Nah, selanjutnya ada penerapan dalam studi epidemiologi. Ini yang terakhir, yaitu penerapan dalam studi epidemiologi adalah penggunaan odds ratio sebagai alat analisis untuk menilai hubungan antara faktor paparan dan kejadian penyakit pada suatu populasi. Nah, khususnya pada penelitian kasus kontrol. Nah, odds ratio ini sering digunakan untuk pertama itu mengidentifikasi faktor resiko penyakit, apakah dia meningkatkan atau menurunkan. Yang kedua itu ada menilai kekuatan hubungan antara paparan dan outcome. Dan yang ketiga itu ada mendukung pengambilan keputusan dalam bidang kesehatan masyarakat dan kebijakan medis. Oke, saya kembalikan kepada Abdul. Terima kasih. Lanjut pada bab 3 yaitu pembahasan. Next. Nah, kita akan membahas mengenai studi kasus pada secara tanpa codingan gitu. Nah, dengan contoh berikut, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara kebiasaan merokok dan kejadian penyakit paru-paru. Nah, penelitian dilakukan pada 200 orang yang dikelompokkan berdasarkan status merokok dan ada atau tidaknya penyakit paru-paru. Dan hasil pengamatan diperoleh bahwa 60 perokok penderita penyakit paru-paru dan 40 perokok tidak menderita penyakit paru-paru. Sedangkan pada kelompok bukan perokok terdapat 20 orang penderita penyakit paru-paru dan 80 orang tidak menderita penyakit paru-paru. Berdasarkan data tersebut, dilakukan estimasi peluang rasio untuk mengetahui seberapa besar peluang perokok mengalami penyakit paru-paru dibandingkan dengan bukan perokok. Next. Nah, selanjutnya kita akan membentuk dari contoh soal yang tadi ke dalam bentuk tabel sebagai berikut, di mana kita akan memisahkan mana yang penyakit paru-paru sebesar berapa dan berapa orang yang merokok ataupun tidak merokok. Dan hasil dari total itu yaitu 200 orang. Next. Setelah dilakukan analisis pada tabel, maka kita akan mengetahui dulu peluang rasionya berapa gitu dengan mengalikan 60 dikali 80 per 20 dikali 40 dari tabel tersebut, maka didapat hasilnya sama dengan 6. Nah, pada interval kepercayaan yaitu menggunakan distribusi normal yaitu sebesar 95% untuk peluang rasio populasi dalam skala algoritmik pada logaritmik, yaitu kita akan memisahkan antara batas atas dan batas bawah. Maka didapat untuk batas atas dengan memasukkan len sama dengan dari peluang rasio sama dengan 6, lalu dikurangi untuk mengetahui batas bawahnya, yaitu dikurangi dengan peluang distribusi normal, yaitu 1,96, dan diakarkan 1 per dari data yang
ada di tabel, maka didapat untuk batas bawahnya yaitu sama dengan 1,365 dan untuk batas atasnya yaitu 1,365, mohon maaf. Lanjut untuk batas bawahnya didapat yaitu sebesar 2,215 dengan pembedanya yaitu ketika pada batas atas dikurangi dan ketika batas bawah ditambah. Dan dengan demikian interval kepercayaan pada distribusi normal 95% yang sesuai untuk peluang rasio populasi adalah 3,91 dan 9,16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fatur Rahman dengan NIM 12270100002. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Sebelumnya mohon maaf karena Akmal belum bisa record satu kelompok full dengan teman-teman kelompok yang lain karena ada beberapa kendala yang tidak bisa merealisasikan hal itu. Nah, kemarin kelompok saya sudah membahas tentang contoh kasus 1. Nah, ini baru perhitungan secara manualnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan perhitungan melalui codingan gitu. Di sini saya menggunakan Python. Nah, di sini saya menggunakan dua cara. Yang pertama dengan perhitungan secara manual. Di sini ada data. Tadi di data yang manual di contoh kasus 1 seperti yang dijelaskan oleh teman kelompok saya sebelumnya. Nah, di sini saya memasukkan data dengan memakai variabel A, B, C, D, lalu dengan melakukan operasi odd ratio gitu, dimana A dikali D dibagi B dikali C. Nah, setelah itu dengan print setiap hasil ataupun setiap variabelnya dan print hasilnya gitu. Lalu di sini odd rasionya saya buat klasifikasi atau pemisalan gitu. Jika odd rasionya lebih dari 1, maka dia akan interpretasinya adalah perokok memiliki resiko dengan nilai odd rasio kali lebih besar terkena penyakit paru-paru dibandingkan bukan perokok. Nah, jika dia sama dengan 1, interpretasinya adalah tidak ada asosiasi antara merokok dan penyakit paru-paru. Dan jika selain daripada itu, maka interpretasinya adalah merokok justru mengurangi risiko atau faktor protektif. Nah, di sini hasilnya kelompok perokok yang terpapar adalah 60 sakit, lalu 40 sehat. Lalu kelompok bukan perokok 20 sakit dan 80 sehat. Dan di sini odd rasionya 6 gitu ya, sesuai dengan perhitungan manual gitu. Di sini 6. Nah, lalu interpretasi yang terjadi yaitu perokok memiliki resiko 6 kali lebih besar terkena penyakit paru-paru dibandingkan bukan perokok, karena memang di sini kondisinya adalah odd rasionya lebih dari 1. Maka interpretasi yang didapat adalah kondisi di mana odd rasio lebih dari 1. Nah, selanjutnya adalah di sini cara kedua adalah menggunakan library. Jadi memang di Python itu udah disediakan library untuk menghitung odd ratio. Di sini ada library-nya dengan memasukkan SciPy stats. Jadi di sini kita udah bisa menggunakan library-nya itu di sini stats Fisher exact gitu ya. Ya. Dimana dengan mengambil datanya yaitu data tabel, dimana data tabel itu adalah data yang ini, yang A, B, C, D udah disatukan dalam satu variabel, yaitu variabel data tabel seperti itu. Nah, lalu print odd ratio, lalu p value. Nah, di sini pun di sini karena menggunakan p value gitu ya dengan odd ratio ini, jadi pemisalannya adalah jika p value-nya kurang dari 0,05 maka interpretasinya adalah hasil signifikan H0 ditolak gitu, yaitu ada hubungan nyata antara merokok dan penyakit paru. Nah, jika selain daripada itu maka interpretasinya adalah hasil tidak signifikan. Nah, itu hasil dari codingan menggunakan Python. Sebetulnya banyak APK lain ataupun codingan lain gitu. Ya, setahu saya di R pun bisa untuk menghitung odd ratio menggunakan codingan. Namun
pada kesempatan kali ini saya menggunakan Python untuk mencoba menghitung studi kasus menggunakan metode odd ratio seperti itu. Nah, analisa datanya dari hasil yang sudah disampaikan entah itu dari manual maupun codingan. Nah, di sini analisa datanya adalah berdasarkan data di atas terdapat asosiasi. Jadi berdasarkan perhitungan sebelumnya terdapat asosiasi yang kuat, positif dan signifikan secara statistik antara status merokok dengan kejadian penyakit paru-paru. Nah, merokok merupakan faktor risiko yang nyata terhadap penyakit paru-paru dalam kelompok sampel ini. Kesimpulannya adalah metode odd ratio atau OR terbukti merupakan instrumen statistik yang efektif dan handal untuk mengukur kekuatan asosiasi antara variabel paparan dan kejadian penyakit. Nah, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teori, metode ini memberikan nilai kuantitatif yang jelas untuk menentukan besaran risiko, di mana nilai di atas menandakan faktor risiko yang ketika diterapkan pada studi kasus data perokok berhasil mengidentifikasi hubungan yang sangat kuat dengan diperolehnya nilai OR sebesar 6 gitu. Nah, hasil ini tidak hanya valid secara statistik karena didukung oleh selang kepercayaan dan nilai signifikansi yang memadai, tetapi juga mendemonstrasikan kegunaan utama metode ini dalam epidemiologi. Nah, yaitu menerjemahkan data mentah menjadi informasi risiko yang konkret, bahwa perokok memiliki peluang 6 kali lipat lebih besar menderita penyakit paru-paru dibandingkan bukan perokok. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.